wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat yang meluangkan waktu untuk bergabung di diseminasi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu, saya akan langsung mulai saja memaparkan dan menyebarkan pemahaman saya tentang budaya positif dan pengalaman saya menerapkan budaya positif selama belajar menjadi calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Malang. Saya mulai. Ini tema yang saya ambil, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, kenapa budaya positif ini ada? Ini dimulai dari pendapat dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, panjenengan semua kan pasti sudah mengetahui tentang tujuan pendidikan ini. Kodrat anak, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang berkaitan dengan diri anak itu sendiri, sedangkan kodrat zaman yang berkaitan dengan lingkungan, perkembangan zaman, dan sebagainya, termasuk teknologi. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, berbagai cara dilakukan di sekolah. Salah satu caranya adalah membiasakan budaya positif. Budaya positif merupakan nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid ini nanti bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini tentunya tidak asing bagi Bapak Ibu guru semuanya. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan kita dalam melakukan pendidikan. Berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, nalar kritis, mandiri, dan yang utama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini, kita akan melakukan budaya positif dengan konsep dasar budaya positif, mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian penerapan disiplin positif, nilai kebajikan yang harus dipahami oleh guru dan juga anak. Kemudian nilai kebajikan itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang memunculkan motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, guru mempunyai peran guru nanti akan berada pada posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, untuk melaksanakan posisi kontrol guru terhadap murid, kita nanti perlu belajar tentang keyakinan kelas serta segitiga restitusi agar mencapai budaya positif atau kita bisa menerapkan budaya positif yang kita inginkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini berubah dari paradigma stimulus respon berubah menjadi paradigma teori kontrol guru. Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah, kita akan memerlukan lingkungan yang positif, kemudian aman, nyaman, sehingga murid nanti mampu berpikir, bertindak, mencipta, berkreasi secara merdeka. Nah, merdeka di sini bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi merdeka yang mandiri serta bertanggung jawab. Nah, untuk mencapai merdeka yang mandiri dan bertanggung jawab ini perlu sikap disiplin. Nah, disiplin ini nanti akan berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, sebelumnya guru itu mempunyai ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Saya lanjutkan. Ilusi yang sebelumnya kita punya bahwa ilusi itu guru bisa mengontrol murid. Jadi apa yang diinginkan guru itu bisa
dilakukan terhadap murid. Kemudian selama ini kita juga berpikir bahwa penguatan positif itu efektif, seperti memberi reward, terus memberi hadiah jika anak-anak bisa menjawab atau mau menyampaikan pendapat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita mengkritik, kita berpikir bahwa itu bisa menguatkan karakter murid. Nah, ternyata itu hanya ilusi saja menurut teori kontrol dari William Glasser. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru sebagai orang yang lebih dewasa daripada murid merasa bahwa kita memiliki hak untuk memaksa murid. Nah, dari paradigma tersebut berubah yang awalnya stimulus respon, kita akan merubah menjadi teori kontrol. Nah, pada stimulus respon sebelumnya kita beranggapan bahwa semua kebutuhan murid itu sama, disamakan. Padahal pada kenyataannya kebutuhan ini berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal orang itu mempunyai gambaran yang berbeda-beda tentang suatu hal. Misalkan angka 1, karena kebetulan saya guru matematika, jadi misalkan angka 1. Ya, ada yang melihat hanya sebagai garis tegak, ada yang melihat sebagai kuantitas. Selama ini kita hanya melihat itu sebagai hal yang sama. Kemudian kita juga pada teori stimulus respon, kita akan mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Ya, harusnya itu begini. Pada teori kontrol, kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang suatu hal. Perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan pada teori stimulus respon. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kenapa memiliki tujuan? Karena manusia itu pada dasarnya mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, pada teori stimulus respon bahwa orang itu bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata seperti yang disampaikan oleh William Glasser itu hanyalah ilusi semata. Pada stimulus respon kita akan berpikir tentang menang kalah. Nah, pada teori kontrol kita akan mencari win-win solution. Jadi sama-sama mencari menangnya. Jadi enak di satu pihak dan pihak lain. Untuk itu kita perlu menerapkan disiplin positif. Kalau selama ini Bapak Ibu mengasosiasikan atau mengaitkan disiplin itu dengan ketegasan, kemudian peraturan, ternyata kata disiplin itu berasal dari makna belajar. Saya juga baru tahu setelah belajar tentang disiplin positif, disiplin itu ternyata artinya belajar. Belajar di sini diartikan bahwa kita memaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin yang kita maknai sebelumnya. Nah, sehingga disiplin ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, padahal disiplin itu akan ada jika kita bersifat dari diri kita sendiri. Jadi self discipline. Seperti ini self discipline. Jadi kita yang berusaha mewajibkan diri kita sendiri untuk berusaha sekeras-kerasnya. Nah, jika ternyata saya ingin murid saya disiplin, ternyata mereka masih belum bisa, maka Ki Hajar Dewantara juga menyarankan perlu penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Tapi sekali lagi kita beralih dari paradigma stimulus respon yang mengontrol orang lain menjadi paradigma teori kontrol yang lebih menghargai pandangan orang lain, seperti itu. Bagaimana penerapan disiplin positif ini? Disiplin positif ini dapat dimulai dari disiplin diri. Nah, sehingga seseorang itu bisa menggali potensinya menuju suatu tujuan yang dia inginkan. Tujuan yang dia maknai, tujuan yang dia hargai. Suatu tujuan yang dimaknai dan dihargai. Jadi memang dia menginginkan itu, sehingga dia bisa mendisiplinkan
dirinya. Dengan kata lain, bahwa disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi disiplin diri itu bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita mengontrol diri kita, menguasai diri kita, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini nanti akan mengacu pada nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal, atau apa saja sih nilai-nilai kebajikan? Nanti akan ada di slide berikutnya, yaitu nilai kebajikan itu adalah nilai yang kita sepakati lepas dari suku, bangsa, agama, maupun ras tertentu. Jadi tidak memandang latar belakang tertentu. Seperti kebersihan, hampir semua orang di dunia akan berpandangan sama, kebersihan itu tidak ada sampah, lingkungan yang bersih, itu adalah salah satu contoh nilai kebajikan. Nah, di kurikulum Merdeka, nilai kebajikan kita itu terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Ini adalah beberapa nilai kebajikan. Tidak hanya berupa profil pelajar Pancasila, beberapa instansi dan institusi itu juga mempunyai nilai-nilai kebajikan. Seperti ini yang dimiliki oleh institusi Indonesia Heritage Foundation, ada 9 pilar karakter. Contoh yang lain yang dimiliki oleh The Virtus Project, ada banyak sekali nilai kebajikan yang mereka tuliskan dalam tabel ini. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, baik hati. Nilai-nilai kebajikan ini yang harus dipegang, menjadi pegangan seseorang dalam mengontrol dirinya untuk menjadikan disiplin diri, sehingga terwujud nantinya suatu budaya positif. Nah, karena orang melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan, yang menyebabkan orang melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Perilaku seseorang itu pasti didasari tujuan tertentu. Nah, tujuan ini didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang seperti ada di slide ini: kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan dasar ini ada yang bersifat fisik, yaitu bertahan hidup. Kehidupan itu kan fisik kita. Nah, sedangkan keempat nilai yang lainnya itu bersifat psikis: kekuasaan, kasih sayang, kebebasan, psikis. Bagaimana 5 kebutuhan dasar ini? Apa saja sih 5 kebutuhan dasar ini? Untuk bertahan hidup, karena berkaitan dengan fisik, berarti berkaitan dengan kesehatan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan sebagainya. Sedangkan 4 yang lainnya berkaitan dengan kebutuhan psikis, misalkan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, berarti kebutuhan orang akan kasih sayang dan rasa diterima itu bisa diwujudkan dengan perasaan diterima dalam suatu kelompok atau menjadi bagian dari kelompok tertentu, dipedulikan, kemudian berbagi, bisa berbagi dengan orang lain dan diajak untuk berbagi juga. Itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan akan kekuasaan, berarti orang itu ingin dianggap berharga. Oh, saya ini berharga, saya patut berada di sana. Itu kekuasaan. Merasa bisa membuat perbedaan atau mencapai suatu capaian tertentu. Merasa kompeten, memiliki kompetensi, dan merasa diakui atau dihormati. Itu adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan yang lain adalah kebutuhan kebebasan. Seperti murid-murid yang sering keluar kelas, mungkin mereka butuh kebebasan, jadi merasa kemandirian, otonomi, kemudian memiliki pilihan. Pilihan saya itu tidak berada di sini, saya inginnya berada di sana. Nah, itu artinya mereka masih membutuhkan kebebasan.
dan mampu mengendalikan arah hidup. Nah, jadi kebebasan di sini tidak hanya pilihan, tapi juga mampu mengendalikan arah hidup. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, berbahagia, tertawa, bermain-main, itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini bisa menyebabkan atau menjadi dasar tujuan hidup atau tujuan perilaku seseorang. Beberapa tujuan seseorang berperilaku diantaranya atau yang kita sebut dengan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, orang itu kadang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya akan datang jam 6.30 saja supaya nanti tidak dihukum. Ada motivasi lain yaitu untuk mendapatkan imbalan. Saya sebentar lagi akan, kalau Bu Gita memberikan soal, saya akan menjawab supaya nanti saya dapat hadiah. Nah, itu salah satu motivasi orang karena ingin mendapatkan penghargaan atau ingin diakui, bagian dari memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini merupakan motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi berikutnya yaitu motivasi karena ingin menghargai diri sendiri. Karena mereka percaya bahwa apa yang dilakukan itu merupakan kebajikan. Datang jam 6:30 sebelum bel jam 6.45 itu adalah nilai yang saya percaya. Jadi saya harus datang sebelum bel. Itu adalah bentuk saya menghargai diri saya sendiri. Nah, itu merupakan contoh motivasi internal seseorang. Dari motivasi ini, kan ada motivasi eksternal, motivasi internal. Nah, kita harus lihat murid-murid kita ini melakukan tugas-tugasnya di sekolah, terus perilakunya di sekolah, ini menggunakan motivasi eksternal ataukah motivasi internal. Motivasi eksternal nanti akan mesti dikaitkan dengan peraturan, supaya nggak dapat hukuman, supaya nanti tidak dipanggil tatib atau ingin mendapatkan sesuatu. Itu memang disediakan di sekolah seperti yang sudah disampaikan Ki Hajar Dewantara tadi. Jika seseorang belum mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, maka perlu penguasa lain. Nah, bentuk penguasa lain bisa juga dengan peraturan-peraturan seperti yang ada di sekolah. Nah, peraturan ini akan menghasilkan beberapa akibat hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ikut bergabung belajar tentang budaya positif belum mengenal apa sih itu restitusi. Kalau hukuman pasti sudah sering. Kalau melakukan pelanggaran akan dapat hukuman ini. Kemudian ada istilah lain juga, konsekuensi. Mungkin akan bertanya-tanya apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman tadi yang sudah kita sebutkan sebagai bentuk motivasi eksternal seseorang biar nggak dihukum. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau kita punya peraturan di sekolah, ada tata tertib, harus datang jam sekian, seragam harus begini, atribut yang digunakan seperti ini, kemudian jika melanggar akan seperti ini. Nah, itu bisa Bapak Ibu pikirkan, itu hukuman ataukah konsekuensi. Kalau kita melihat ciri-ciri hukuman itu tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi atau dia akan menerima perlakuan apa nantinya jika melakukan pelanggaran. Itu sebuah hukuman. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari penghukum, dan hukuman biasanya berupa fisik maupun psikis, dan murid akan merasa disakiti oleh perkataan atau perbuatan dari penghukum. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati.
Jadi misalkan seperti tata tertib kita sudah disampaikan di MPLS, murid-murid tata tertibnya seperti ini. Nanti kalau terjadi ini maka akibatnya seperti ini. Apakah kalian sudah setuju? Kalau semua murid di sekolah sudah sepakat dengan peraturan yang ditawarkan oleh sekolah, maka kita bisa menyebutnya konsekuensi. Kemudian, konsekuensi mempunyai ciri lain dibahas dan disetujui. Seperti yang saya katakan tadi, direncanakan, disampaikan kepada yang terlibat, baik guru maupun murid, kemudian semuanya sepakat. Oh, kalau kita melakukan ini, akibatnya ini. Kalau kita melakukan ini, akibatnya ini. Nah, guru hanya bersifat sebagai pemonitor, jadi memantau apakah pelanggaran atau terjadi pelanggaran atau tidak, atau peraturannya sudah berjalan sesuai dengan yang disepakati atau belum. Dari hukuman dan konsekuensi, kita punya istilah baru atau cara baru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu dengan restitusi. Kan tadi dengan hukuman, dengan konsekuensi, kita berharap bahwa murid kita itu menjadi lebih disiplin, mempunyai budaya disiplin. Tapi hukuman itu ternyata berakibat kurang enak untuk siswa atau untuk anak. Anak bisa merasa tersakiti. Nah, maka ada cara lain yaitu restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada murid melanggar, kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita proses dulu, kita ajak dia bicara, kita ajak ngobrol, sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya. Pertama-tama ya pasti menyadari dulu kesalahannya, kemudian dia bisa memperbaiki kesalahannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid menemukan solusi sendiri. Jadi kalau ada masalah seperti ini, murid bisa mencari penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Kalau saya begini, maka akibatnya ini, maka saya harus melakukan ini ke depannya. Itulah proses restitusi. Dengan restitusi diharapkan budaya positif itu dilakukan dengan motivasi internal dari murid. Jadi bukan motivasi eksternal. Kalau murid masih takut dihukum, merasa tidak nyaman, kemudian karena ingin mendapatkan penghargaan tertentu, berarti motivasinya masih eksternal. Tapi kalau mereka memproses sendiri, akhirnya mereka meyakini, mereka tahu bahwa yang dilakukan itu nilai-nilai yang mereka percaya, maka itu bagian dari proses restitusi. Nah, guru memiliki peran dalam proses restitusi siswa. Nah, tapi tidak hanya restitusi. Kalaupun guru melakukan hukuman, berarti guru juga memiliki peran sebagai penghukum. Kalaupun guru mengajak ngobrol siswa, nah bagaimana cara guru mengobrol dengan siswa? Maka itu akan menjadikan peran guru berbeda di setiap kesempatan atau di setiap posisi yang dilakukan guru. Nah, ada 5 posisi yang bisa dilakukan guru dalam menghadapi siswa atau bertemu dengan siswa. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Bagaimanakah kelima posisi kontrol guru ini dapat dibedakan, dan posisi mana yang nantinya bisa menciptakan budaya positif? Kita lihat sebagai contoh 5 posisi kontrol guru. Misalkan di sini ada murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sering terjadi di beberapa sekolah, mungkin hampir di semua sekolah. Maka guru bisa bersikap atau mengambil posisi kontrol sebagai penghukum.
Hai A, kamu tidak menggunakan atribut lengkap, silahkan hormat bendera selama 1 jam. Nah, berarti guru tersebut mengambil posisi sebagai penghukum. Yang kedua, guru bisa mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Hai A, loh kenapa kamu kok atributnya tidak lengkap? Kamu mengecewakan Bu Dwita. Kamu sudah berkali-kali melakukan ini. Berarti ini adalah pembuat rasa bersalah. Karena guru mengatakan saya kecewa, kenapa sih kamu ulangi lagi melakukan hal-hal seperti ini? Hal ini bisa menyebabkan murid merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Jadi menyapa seperti teman. Loh, kok melanggar lagi? Ayolah, taati aturannya. Lain kali nggak boleh gini loh ya. Atributnya harus lengkap loh ya. Jangan melanggar lagi loh ya. Nah, ini berarti guru mengambil posisi kontrol sebagai teman. Nah, mungkin kita nanti sebagai orang tua juga mungkin pernah bersikap sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah atau teman kepada anak kita ya. Berikutnya, posisi kontrol berikutnya yaitu pemantau. Masih kasus yang sama, murid yang tidak memakai atribut. Kalau kita sebagai pemantau, nah biasanya kalau guru-guru yang biasa mantau itu anak-anak sudah hafal. Dilihat aja sudah merasa terpantau. Nah, biasanya guru itu akan mengatakan, "Nah, kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Biasanya pemantau itu seperti itu. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Kemudian, "Kamu tahu konsekuensinya?" Kan murid biasanya kalau tahu ya, murid kan pasti sudah hafal tahu. Saya dipantau ini. Kalau gurunya tanya, "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Murid pasti sudah akan langsung, "Iya Bu, saya atributnya kurang lengkap." Seperti itu. Kemudian guru bisa melanjutkan, ya silahkanlah dilengkapi nanti atributnya. Itu sebagai pemantau. Jangan diulangi lagi. Kamu tahu konsekuensi dari pelanggaran tata tertib ini. Itu adalah posisi pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Sebagai manajer, guru tidak akan mengatakan muridnya bersalah, tidak akan memberikan hukuman, tapi lebih mengajak ngobrol. Nah, kamu tahu kesalahanmu apa? Apa sih alasanmu melakukan ini? Kira-kira sebaiknya kamu bagaimana? Kalau sudah terjadi seperti ini, bagaimana memperbaikinya? Itu posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer adalah posisi yang diharapkan dapat membentuk budaya positif, karena dengan posisi manajer, murid tidak akan merasa tersakiti, tidak merasa bersalah, tapi mereka mempunyai motivasi, oh saya harus memperbaiki diri, oh ternyata ini nilai-nilai yang tidak sesuai. Tapi bagaimana murid bisa tahu kalau itu tidak sesuai tanpa kita menyampaikan pada murid apa itu nilai-nilai kebajikan. Untuk murid tahu apa itu nilai-nilai kebajikan, maka kita perlu mengajak murid belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Salah satu caranya dengan pembentukan keyakinan kelas. Kalau di rumah kita mungkin bisa membentuk keyakinan keluarga. Mungkin seperti itu ya, atau keyakinan rumah bapak siapa gitu ya. Keyakinan kelas ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, sifatnya itu lebih abstrak dari peraturan. Nah, kalau peraturan kan jelas datang harus 645. Nah, kalau keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang sifatnya umum, kemudian menggunakan pernyataan yang positif. Nah, kalau bisa keyakinan kelas atau kalau nanti kita buat keyakinan di rumah bersama anak-anak, untuk awalnya jangan terlalu banyak dulu. Jangan terlalu banyak agar anak mudah mengingat, kita sebagai yang ikut bersepakat dengan anak juga supaya mudah ingat. Tidak hanya anak yang lupa, kan kita juga punya kemungkinan kita lupa. Terus berikutnya, karakter berikutnya disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan
antara kelas yang satu dengan yang lain, rumah yang satu dengan rumah yang lain mungkin akan berbeda. Kemudian semua warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas ini, terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini jadi awalnya bisa sedikit dulu agar mudah diingat, nanti kalau anak-anak sudah memiliki nilai-nilai kebajikan itu sebagai nilai yang mereka percaya, sudah menjadi disiplin diri mereka, sudah menjadi bagian dari budaya positif yang selalu mereka lakukan, kita bisa meninjau ulang kembali, mungkin masih ada perilaku yang harus kita buat lebih positif di anak-anak atau di murid-murid, kita bisa melakukan keyakinan kelas kembali. Meninjau ulang keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang baru saja saya praktekkan di tahun ajaran baru ini. Jadi kegiatannya itu saya mengajak murid-murid untuk membuat keyakinan kelas, tapi karena kebetulan saya wali kelas di kelas 10.1 ini, sehingga waktu yang tersedia 2 jam pelajaran itu digunakan untuk membuat perangkat kelas, memilih ketua mapel dan sebagainya. Akhirnya kami melakukan secara online melalui Google Meeting. Langkah pertamanya saya meminta anak-anak menuliskan peraturan-peraturan apa yang mereka inginkan. Nah, ini yang mereka tuliskan. Ini sebelumnya belum berwarna ya Bapak Ibu. Ini mereka tuliskan melalui kolom chat di Google Meet. Terus saya kopas di sini. Ini beberapa yang sama tidak saya kopas lagi. Kemudian dari beberapa peraturan ini, saya mengajak anak-anak untuk membuat pernyataan yang positif berupa kalimat positif. Nah, akhirnya anak-anak menyimpulkan sendiri saya arahkan anak-anak bagian mana sih yang sama atau kalimat-kalimat mana yang sama, misalkan yang berwarna hijau, tidak bullying, tidak mendiskriminasi baik pada teman sekelas maupun satu kelas. Nah, ini dikumpulkan, menghargai teman, itu dikumpulkan sama anak-anak, akhirnya kami buat saling menghormati dan menghargai sesama teman. Kemudian jangan lari-lari ketika jam pelajaran, tidak bicara saat guru menerangkan. Nah, berarti ini anak-anak butuh ketenangan di kelas saat jam pelajaran, saat guru menerangkan. Akhirnya kami membuat kesepakatan bahwa harus hormati siapapun yang ada di lingkungan. Jadi kalau masih ada yang berbicara, kita harus menghormati. Sopan santun kepada guru itu juga bagian harus saling menghormati. Nah, akhirnya terbentuklah keyakinan kelas ini, saling menghormati dan menghargai, tanggung jawab, terus beriman dan bertakwa. Karena ada yang mengusulkan peraturan kelasnya ibadah tepat waktu, karena kebetulan kelasnya berhadapan dengan masjid. Jadi yang mengusulkan ibadahnya tepat waktu. Berarti semua siswa diajak untuk meyakini bahwa kita harus selalu beriman dan bertakwa. Ini proses kami melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi siang, hari ini atau malam ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas untuk kelas 10.1 agar pembelajaran kita selama di kelas 10 ini berjalan dengan nyaman, aman, dan menyenangkan untuk kalian. Nah, keyakinan kelas ini beda dengan peraturan. Nah, peraturan itu seperti tata tertib yang ada di sekolah ya, ada konsekuensinya. Jadi kalau kamu tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan, akan ada konsekuensinya. Nah, kita akan belajar suatu kebajikan itu tidak hanya menjadi suatu aturan yang kita lakukan dengan setengah hati atau takut dihukum, atau untuk mengamankan diri daripada nanti dipanggil
Bapak Ibu guru tatip, atau daripada nanti dipanggil wali kelas, atau daripada nanti dipanggil BK, lebih baik saya taat aturan saja. Nah, bukan hanya seperti itu, tapi kita meyakini bahwa itu suatu nilai kebajikan yang memang harus kita laksanakan, kita amini dan kita terapkan setiap hari. Supaya lebih jelas, saya akan share screen-nya dulu. Kok nggak bisa kita? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dari kelas kita dengan menuliskan kira-kira peraturan apa sih yang... Jadi sebelum saya minta anak-anak menuliskan peraturan-peraturan, saya mengajak mereka untuk memahami apa sih itu budaya positif dan apa sih itu keyakinan kelas, apa saja sih nilai kebajikan. Saya menggunakan contoh dari beberapa instansi yang sudah mempunyai nilai kebajikan. Setelah itu, saya meminta anak-anak untuk menuliskan peraturan apa yang mereka ingin. Patut kita lestarikan atau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau khususnya di dalam kelas. Tolong kalian tuliskan seperti ini. Nomor 7. Nomor 10. Nomor 12. Nah, ini anak-anak. Dan 17 itu seperti menyatu. Menyampaikan pendapatnya bahwa ada beberapa peraturan yang bisa disatukan. Nomor 6. Terus akhirnya sampai dapat keyakinan kelas saling menghormati antara sesama teman dan tidak pilih-pilih. Nah, ini yang disampaikan anak-anak sampai kami dapat keyakinan kelas tadi. Saling menghormati. Ini contoh kegiatan pembentukan keyakinan kelas di kelas kami. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Berikutnya untuk berada pada posisi kontrol yang membawa budaya positif untuk anak-anak, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman yang mungkin suatu saat diabaikan atau pembuat rasa bersalah sehingga anak-anak memiliki rasa tidak nyaman pada dirinya. Kita bisa bersikap sebagai manajer. Untuk bersikap sebagai manajer, kita bisa melakukan suatu restitusi. Nah, sebentar nih Bapak Ibu. Jadi untuk bersikap sebagai manajer, kita bisa melakukan cara yaitu menggunakan restitusi. Restitusi di sini dapat dilakukan dengan segitiga restitusi yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama ini tahapannya yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan siswa yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Restitusi ini bisa kita lakukan jika kita memang sudah sepakat dengan anak-anak tentang keyakinan atau anak-anak sudah tahu apa itu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan apa yang mereka punyai. Dengan restitusi ini, melalui segitiga restitusi, kita berdialog dengan anak-anak sehingga anak-anak itu bisa bersikap mandiri dan bertanggung jawab dengan kemauan mereka sendiri. Jadi motivasi yang terbentuk itu motivasi intrinsik. Karena memang mereka menginginkan hal itu. Karena memang mereka tahu bahwa itu suatu nilai kebaikan. Nah, segitiga restitusi ini bisa dijalankan oleh guru ataupun orang tua. Sehingga nanti anak-anak kita itu menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan terwujudlah profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana proses segitiga restitusi tersebut? Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini prinsip dasarnya bahwa membuat kesalahan itu adalah proses belajar. Sehingga jika ada anak-anak yang berbuat kesalahan, kita tidak akan bersikap sebagai penghukum langsung dihukum.
tapi kita mengajak mereka untuk belajar dari kesalahan yang mereka buat. Nah, kita bisa melakukan atau memberikan kata-kata penguat atau sikap yang kita tunjukkan ke anak-anak. Kita menunjukkan bahwa nak, nggak apa-apa, berbuat salah itu wajar, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu apa yang terjadi. Nah, kita menguatkan mereka bahwa orang melakukan kesalahan itu wajar. Bapak Ibu guru juga pernah kok melakukan kesalahan. Tidak semua manusia itu sempurna, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Dan Bapak Ibu guru itu tidak mencari siapa-siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita akan menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu langkah menstabilkan identitas, sehingga murid tidak merasa bersalah, murid tidak merasa tertekan. Langkah yang kedua dalam segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, prinsip dasarnya, kenapa sih kita perlu memvalidasi tindakan yang salah? Karena manusia punya 5 kebutuhan dasar tadi. Tidak semua kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi. Jadi ada beberapa mungkin kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ya, jadi belum terpenuhi, ingin dipenuhi. Karena setiap perilaku manusia itu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perilaku manusia itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, maka kita harus meyakini bahwa anak-anak itu, sekalipun anak-anak melakukan kesalahan, mereka pasti punya alasan. Sehingga dalam segitiga restitusi, proses restitusi, kita validasi dulu tindakan anak-anak. Kita tanyakan, kenapa kamu melakukan hal ini? Kamu pasti punya alasan kan, kenapa kamu melakukan kesalahan ini. Kalaupun mereka misalkan ya, anak-anak marah karena temannya nyontek pekerjaannya, kita bisa mengatakan, ya oke, wajar kalau kamu marah karena pekerjaanmu dicontek, tapi kamu pasti punya alasan selain karena pekerjaanmu dicontek gitu. Jadi kita meyakinkan ke anak-anak bahwa apa sih tindakan mereka itu karena apa gitu. Kemudian kita bisa menguatkan mereka, oh kamu bisa saja sih melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Apa alasanmu melakukan ini? Itu untuk memvalidasi tindakan. Dan yang terakhir, kita akan menanyakan keyakinan anak-anak. Meyakinkan keyakinan anak-anak ini kembali ke motivasi tadi. Kalau anak-anak sudah mempunyai motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya, mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, maka kita bisa menanyakan keyakinan pada anak-anak yang melakukan kesalahan sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, dengan catatan kita harus terus mensosialisasikan nilai kebajikan itu ini anak-anak. Kita dalam menanyakan keyakinan, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu sebenarnya mau jadi orang seperti apa? Apa sih nilai-nilai atau kepercayaan yang sudah kita sepakati atau yang kamu percayai? Seperti itu. Nah, dengan menanyakan itu, mereka akan mengingat kembali, oh, kita sebagai manusia itu harusnya melakukan seperti ini. Kita harus saling menghormati, kita harus bersikap sopan santun. Dengan mereka mengingat kembali nilai-nilai kebajikan, diharapkan mereka akan mempunyai motivasi intrinsik kembali. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah adegan yang seperti reka ulang, karena saya melakukan ini saat sekolah sudah libur. Jadi ini semacam reka ulang karena ini ada murid yang sering terlambat. Jadi saya melakukan segitiga restitusi, berharap murid ini tidak melakukan keterlambatan lagi. Saya putar. Bentar ya, saya putarkan.
suaranya terdengar Bapak Ibu? Benar seperti itu. Ya, seingat kamu berapa kali terlambat semester kemarin atau dalam 1 tahun ini? Jelas Ibu Duwita. Oh, oke. 5 kali terlambat. Sudah ada berapa skormu kira-kira? Ingat? Kalau totalnya 50-an. Sudah ada surat pernyataan untuk sering datang terlambat itu salah atau bukan menurut kamu? Salah dulu. Banyak sih yang orang yang datang terlambat termasuk kita juga pernah terlambat. Ketemu kan kita waktu itu di gerbang sama-sama di tapi nggak apa-apa sih kita terlambat ya. Kalau kita terlambat kita tahu bahwa terlambat itu salah, dan orang datang terlambat kan manusiawi ya, pasti ada alasannya, ada penyebabnya. Nah, kalau Feni penyebabnya apa ini? Itu Bu, kan saya pagi itu harus mengantar adik saya. Kadang adik saya itu dibangunkan itu Pak bangun dulu, pakaian dulu, baru mandi gitu. Saya jadi kayak ayo gitu. Bangunkannya Feni sudah pagi? Sudah Bu, jam 5, setengah 6 saya sudah ayo mandi gitu. Ya, setiap hari seperti itu. Oh, iya Bu, Tapi ada hari-hari yang kamu tidak terlambat kan? ada. Bagus. Jadi ayo kita bahas hari apa sih kamu nggak terlambat, kegiatannya seperti apa, kita cari solusi dari masalah ini. Kamu tahu kan ya keyakinan sekolah ini yang sudah disepakati di awal tahun ajaran waktu MPLS? Oh iya, yang PNS itu kan Bu. Ya, nah sudah tercatat juga kan ya? Iya. Sudah pernah baca? Sudah sedikit. Kamu yakin dengan keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama? Yakin. Nah, jika datangnya terlambat, sesuai atau tidak dengan keyakinan sekolah? Tidak sesuai. Menurut Feni, keyakinan sekolah apa sih yang sudah Feni langgar dengan datang terlambat? Yang disiplin itu Bu. Disiplin, kemudian Tanggung jawab. tanggung jawab. Nah, menurut Feni, disiplin dan tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting Bu, kan kayak gimana ya, kalau terlambat itu datang kalau terlambat datang sekolah itu kadang ganggu pelajaran, bukan suka kayak kepikiran Tidak konsen, tidak fokus. Kalau terlambat bisa langsung masuk kelas atau tidak? Jadi ketinggalan pelajaran juga ya. Jadi pelajaran nggak lancar juga ya. Terus jika semua kegiatan itu kamu tidak lancar kan nggak enak. Jadi lebih baik disiplin dan tanggung jawab. Jadi semua kegiatan bisa berjalan dengan lebih baik. Feni, apa yang Feni rasakan kalau datang terlambat gitu? kayak deg-degan Bu. Deg-degan. Aduh, kena poin gitu Bu. Selain poin, Terus kadang kalau datang kelas gitu sudah ada gurunya itu saya takut Bu. kenapa takut? Aku ditanyain. Gak suka saya Bu. Kenapa nggak suka ditanya-tanya? Kan tanyanya di depan kelas Bu, dilihatin anak-anak saya mau Bu. Baiklah, jadi kalau seperti itu nanti sebaiknya Feni bagaimana? Mungkin kalau mengatasi keterlambatan karena antar adik itu malamnya di briefing dulu Bu. Malamnya dibimbing dulu ya, bagus dibimbing dulu. Briefing terus masa kalau menyetel alarm itu langsung bangun tidur lagi. Siapa yang seperti itu? Saya Jadi Feni harus setel alarm langsung bangun. Adiknya pakai alarm nggak? iya pakai alarm juga. Pakai alarm juga. Bagus, Feni sudah tahu gimana harus menyelesaikan masalah keterlambatan ini. Jadi kedepannya Feni nggak terlambat lagi, gitu ya. Ibu, nanti ibu juga akan komunikasi sama bapak dan kakak kamu di rumah supaya nanti kegiatan di rumah itu lebih
ini Bapak Ibu ini merupakan menstabilkan identitas agar murid tidak merasa bahwa dia bersalah, oh kok saya melakukan kesalahan gitu. Dan orang datang terlambat kan manusiawi ya, pasti ada alasannya, ada penyebabnya. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan, kita tanyakan alasannya apa. Setelah memvalidasi tindakan, selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kepada murid atau anak agar mereka dapat kita arahkan untuk mengingat kembali nilai-nilai kebajikan universal dan mereka terarah untuk mengingat untuk melakukan hal yang lebih baik lagi di masa depan atau pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Sebagai penutup penyampaian saya pada hari ini, Bapak Ibu, Kata-kata terakhir untuk diseminasi budaya positif ini, bahwa penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalitas, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita perlu merefleksi kembali posisi kontrol mana yang kita lakukan saat ini, manajerkah, pemantaukah, teman, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau bahkan sebagai penghukum. Bagaimana perjalanan seorang guru sebagai among yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawabnya. Kalau kita merefleksikan ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menjadi among yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, maka sejatinya kita sebaiknya berada pada posisi kontrol manager, sehingga kita bisa menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum pertemuan ini benar-benar berakhir, apakah ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau tanyakan? Monggo silahkan. Oke, monggo Bapak Ibu. Adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Sampun nggih. Kalau tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan, saya sampaikan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia hadir untuk mengikuti saya menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah dan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat Bapak Ibu guru praktekkan juga di sekolah Bapak Ibu atau di kelas Bapak Ibu. Untuk kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Bu Widya, terima kasih Bu Terima Rohima, kasih. terima kasih Bu Siwi, terima kasih Bu Traju, terima kasih Bu Anita dan Bapak Ibu lainnya. Terima kasih. Salam guru hebat, salam bahagia Bapak Ibu semua. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat dan bahagia. Selamat sore. Salam Terima sehat dan kasih. bahagia. Salam sehat dan bahagia.